Halo, selamat datang teman-teman trader dan investor. Kembali lagi di channel Cuan-Cuan Saham di video Outlook harian IHSG dan sektor pilihan. Nah, di video kali ini kita akan menganalisa IHSG yang hari ini turun 0,85%, sama sektor pilihan hari ini adalah konstruksi. Jadi hari ini ya, walaupun IHSG merah tapi konstruksi hebat-hebat ya, hijau-hijau dan besar-besar juga naiknya. Jadi itu sektor yang kita pilih hari ini dan nanti akan kita analisa. Sebelumnya jangan lupa support channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe karena itu adalah gratis dan teman-teman juga membantu Cuan-Cuan Saham semakin berkembang dan agar bisa dimanfaatkan orang lebih banyak gitu. Buat teman-teman yang sahamnya mau di request dianalisa, bisa langsung aja komen di YouTube atau di Instagram kami Cuan-Cuan Saham, dan nanti emitennya atau sahamnya akan dianalisa di video satunya, yaitu analisa teknikal dan bandarmologi harian. Oke, langsung aja di video yang Outlook IHSG dan saham sektor pilihan yang kita pilih hari ini, yaitu konstruksi. Langsung aja ke IHSG, kita lihat IHSG hari ini turun 0,85% ya. Lumayan solid candlenya, tapi dia masih ketahan di MA5, artinya IHSG masih tetap strong uptrend ya, masih uptrend karena dia ketahan di MA5. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat juga, artinya ada penolakan juga dari bawah karena ada shadow dari bawah ya. Jadi dia udah sempat turun tapi mantul lagi. Artinya pasar masih tetap optimis walaupun ada ya, karena ini udah di resisten, ada beberapa yang taking profit ya. Itu hal yang wajar, bisa dilihat di sini. Nah, ini pun juga kalau dari garis saya pun juga sebenarnya IHSG ini baru nge-retest ya. Setelah kemarin berhenti di resisten candle ini 11 Januari, terus dia udah breakout, retest, hari ini pun retest, dan ini pun juga ada shadow di bawah yang artinya itu tadi yang sudah saya sebutkan, ada penolakan untuk IHSG ini turun. Jadi ibaratkan apa ya, nah ini juga ada penolakan dari atas. Jadi kalau di harga ini saya ibaratkan dengan saham ya, salah satu emiten gitu, misalkan dia harganya 1000 tuh, naik ke 1500, ternyata udah beberapa orang merasa 1500 tuh udah oke gitu. Jadi dia jual, alhasil akhirnya turun. Tapi ketika dia turun, ternyata di sini tuh banyak orang yang merasa kalau ini tuh murah, akhirnya demand terbentuk dan masuk dan akhirnya naik lagi gitu. Jadi overall masih sehat kalau menurut saya ya, karena dia pun berhentinya di support juga. Karena ini juga kemarin resisten yang cukup kuat dan bisa ditembus dengan cepat. Cuman berapa hari ini udah breakout dan hari ini retest, dan sebenarnya ya breakout dengan retest itu lebih sehat daripada breakout tanpa retest, karena nanti bisa aja retestnya suatu saat ketika dia udah tinggi gitu, jadi agak susah gitu. Tapi kalau dia breakout langsung retest terus naik lagi ya, itu malah sehat. Jadi kalau menurut saya IHSG ini masih aman karena masih di supportnya dia. Dan juga yang selalu saya bilang, IHSG ini kalau EMA-nya ya, karena dia baru uptrend, paling oke sih support paling terakhirnya lah bahasanya lah, itu MA20. Untuk kalau MA20 jebol lah, dia bakal masuk ke fase sideways-nya. Itu kalau menurut saya. Jadi intinya adalah IHSG kalau menurut saya masih aman selama dia masih bertahan di EMA dan juga supportnya. Dan ini hari ini adalah penurunan yang wajar karena kemarin belum di retest yang candlenya kuat. Untuk inflow asing hari ini di pasar reguler, asing net sell ya, 128 miliar. Kalau di pasar negosiasi dan pasar tunai itu asing net buy malah 214 miliar. Jadi totalnya hari ini asing pun masih net buy 86 miliar, dan itu ya menurun sih, tapi wajar karena kemarin juga udah beli banyak kan. Nah, mungkin hari ini ada taking profit. Dan untuk saham yang dibeli paling banyak ada Kalbe. Nah, itu yang kemarin pada kena prank Inaf, KF, itu sekarang masih pada ARP ya. Tapi ini si Kalbe ini udah mantul, KLBF udah mantul, dan bahkan dia hari ini net buy asing terbesar gitu. Jadi kadang memang bener saham berfundamental bagus tuh naiknya lemot, tapi ketika udah dalam keadaan yang tidak baik, nah dia bakalan paling baik. Jadi tetap
ya kalau teman-teman buat saham bandar-bandaran atau saham gorengan gitu, kalau saran saya jangan di hold jangka panjang sih, maksudnya batasi rugi atau stop loss dan juga batasi untung. Jadi misalkan teman-teman entry di harga 100, teman-teman mau rasionya 1:5 gitu ya. Jadi teman-teman stop lossnya berani 2%, nah berarti gainnya berani 10% gitu. Atau kalau misalkan kalau enggak ya stop loss 1%, gainnya 5% gitu. Jadi 1:5 kan. Nah, misalkan 2:10 itu kan juga 1:5. Tapi itu proporsional sih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kena yang mana dulu gitu. Kalau misalkan kena stop loss dulu ya harus dijual gitu. Tapi kalau misalkan kenanya trailing stop atau targetnya udah 10%, jual aja, jangan di hold terus untuk saham gorengan gitu. Jadi kayak ya kita punya apa ya, buat asuransi lah, kalau naik juga dapat cepet. Tapi kalau misalkan rugi ya kita udah punya stop loss, nggak sampai berlebih-lebih dulu. Dan apa ya, saham gorengan tuh malah analisanya harus lebih kuat sih, karena ya itu rawan bantingan kayak gitu. Kemarin kayak Inaf KF nih masih udah 3 hari kalau nggak salah itu udah masih ARB terus tuh. Jadi kalau teman-teman merasa apa ya bahasanya mau invest yang aman-aman, yang nggak pengen jantungan ditinggal-tinggal ya, kalau saran saya sih lebih ke saham-saham blue chip aja. Mungkin bisa screening dari LQ45 atau cari saham-saham yang berfundamental bagus lah setidaknya tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman merasa skill bandarmologi dan teknikalnya udah oke, mau sekali-sekali nyoba saham gorengan, silakan juga. Cuman selalu siapkan asuransi dengan stop loss dan juga batasi greedy dengan trailing stop. Jadi kayak teman-teman punya target, janganlah ngejar apa ya, ngejar saham gorengan tuh sampai beratus-ratus% gitu. Jangan sih, itu malah bahaya. Nanti kalau kebanting, bandarnya keluar ya yang terjadi ARB berhari-hari. Tapi kalau misalkan teman-teman mau di saham gorengan tuh, setelah analisis yang kuat, analisis bandarmologi, teknikal, masuk entry, nah siapkan stop loss sama trailing stop dan harus disiplin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kembali lagi ke IHSG. Oh ya, belum ya. Tadi yang net buy-nya paling besar Kalbe, terus kedua ada Arto, Bank Jago ini. Ini kayaknya bau-bau nganu ini apa? Sinyal-sinyal Gojek bakalan merger ini semakin tercium kuat ya. Tapi nggak tahu juga ya, karena Bang Arto ini udah diakumulasi asing dan hari ini pun juga ARA. Terus juga kalau teman-teman ngecek Bluebird itu kan sahamnya kan dipegang Gojek juga ya salah satunya. Itu Bluebird kan juga hari ini naik cukup kuat, tapi dia kepentok resisten. Tuh kalau yang net buy-nya hari ini 3 paling besar Kalbe, Bank Jago atau Arto, dan ASI, Astra Internasional. Untuk net sell-nya hari ini paling besar Bank BRI ya. Mungkin kemarin setelah naik berkali-kali dan juga naik berkali-kali dan all time high. Nah, ini mungkin pada taking profit. Angkanya lumayan, asing net sell-nya 200 miliar dan setelah itu disusul BCA. Jadi wajar ya kenapa hari ini pada turun tuh, karena memang gajah-gajahnya itu baru pada dibuangin, baru pada taking profit. Nah, ini artinya dia BBRI ini false breakout ya. Kemarin dia setelah breakout di resisten ini terus retest, ternyata hari ini tidak naik, malah turun. Artinya breakout di sini kemarin masih false atau palsu, breakout palsu gitu. Nah, kalau misalkan tanya supportnya kemana, ya mungkin paling dekat ada di sini 4.400. Support BBRI ada di situ, tapi juga ada shadow kecil ya, artinya ada perlawanan juga walaupun kecil dibandingkan dengan body merahnya, artinya masih kuat penjualnya hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman ngelirik Bank BRI bisa nanti kalau udah dia ada indikasi mantul gitu baru naik, baru entry tuh net buy-nya masih bang-bangan. Tapi overall kalau saya melihat IHSG ini masih aman ya, masih ada support yang menahan dan dia malah tidak false breakout kalau IHSG. Mungkin bisa lihat besok dulu untuk confirmation-nya ya, apakah dia naik atau turun. Kalau misalkan dia ada candle kecil hijau artinya breakout-nya udah konfirmasi, tapi kalau ternyata besok merah ya berarti ini masih false breakout juga untuk IHSG. Cuman amannya besok lihat dulu. Untuk RSI-nya juga masih mengarah ke bawah. Ini juga kemarin setelah Golden Cross mau Dead Cross ya, sebentar lagi MACD-nya IHSG ini.
histogramnya juga udah mengarah ke bawah. Dan ya itu. Cuman kalau dari foreign flow-nya masih aman, asing belum 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 apa ya, belum keluar banyak lah, masih tipis-tipis gitu. Wajar mungkin taking profit retailnya asing gitu, tapi yang gede-gede gitu. Jadi itu kalau untuk IHSG outlook dari saya tadi, dan juga ada satu bank tadi ya. Nah, setelah itu kita akan menganalisa sektor infrastruktur yang hari ini pada naiknya gila-gilaan. Ada yang saya analisa yang gajah-gajahnya aja ya, bukan anak perusahaannya. Ada Waskita, Wika, PTPP, sama Adikarya. Semuanya naik di atas 5%. Yang paling gede itu Waskita 12%, yang paling kecil Adikarya 5%. Jadi kalau menurut saya kenapa kenapa saham konstruksi ini pada naik, karena kalau kemarin teman-teman nyimak ya, sebenarnya itu kan pengumuman SWF tuh harusnya tuh minggu ini gitu loh. Tapi sampai hari ini, hari terakhir bursa di minggu ini, itu belum diumumkan gitu loh. Pengumuman SWF tuh kan katanya Dewan Pengawasnya udah di-store ke DPR tuh. Jadi kayak apa ya, masih belum diumumkan, dan ada kemungkinan bisa diumumkan weekend ini kalau misalkan benar-benar minggu ini. Artinya Sabtu atau Minggu bisa aja pengumuman SWF. Nah, mungkin orang-orang yang pada masuk sekarang itu yang nggak pengen ketinggalan start ya, karena ini hari terakhir di minggu ini, dan pemerintah bilangnya minggu ini bakalan pengumuman konstruksi SWF, makanya orang pada curi-curi start. Dan sebenarnya kenaikan hari ini tuh pada oke-oke semua ya. Kalau misalkan bisa dilihat kayak misalkan contoh kita menganalisa dari WSKT. Nah, itu juga SWF itu kan katalis yang sangat bagus ya untuk saham konstruksi, karena dia kan fokusnya katanya pertama mau untuk ke infrastruktur dulu, dan juga tahun 2020 itu kan sebenarnya fokusnya Pak Jokowi itu kan infrastruktur, tapi karena terhambat corona, jadi fokusnya tuh dialihkan dulu untuk pembalikan dulu, untuk comeback dulu gitulah. Nah, kalau misalkan logikanya seperti itu, dan tujuannya Pak Jokowi masih sama, harusnya infrastruktur ini bisa dikebut di 2021 dengan adanya vaksin, terus juga adanya SWF yang mendukung infrastruktur. Artinya infrastruktur ini masih sangat bagus sih di outlooknya di 2021 kalau menurut saya. Itu kalau dari segi katalis ya. Sekarang kita akan menganalisa dari segi teknikal dan juga bandarmologi. Jadi kalau dari teknikalnya kita mulai dari Waskita yang naik paling tinggi. Di hari ini naik 12%, candlenya sangat solid, tidak ada shadow di atas, artinya tidak ada perlawanan sama sekali. Belum ada orang yang mau jual, belum ada orang yang hajar kiri ya, semua masih jual di kanan. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di RTI Bisnis atau di akun-akun tradingnya, bidnya WSKT di 1890 itu hampir 250.000 lot, dan itu gede banget sih. Dan bahkan di 1890 tuh dia udah match 100.000 lot, artinya ada 350.000 lot yang bisa match di 1890, tapi sisanya nggak dapat, cuman 100.000 doang. Terus juga bisa dilihat ini bandarnya mulai masuk, ada spike. Ini indikator bandar movement ya. Setelah keluar terus, akhirnya bandarnya mulai masuk hari ini. Bisa dilihat di sini juga volumenya sangat besar, artinya ini bagus, dan juga ada akumulasi. Bisa dilihat juga di sini paling besar akumulasinya dari broker MG ini ya. Kalau yang lain rata-rata 20 miliar, ini juga 20, ini juga 20, ini 14, 13, tapi si MG ini signifikan ya, dia hampir 2 kali lipat, 56 miliar sendiri. Terus selain itu, asing juga nge-spike, artinya mungkin bisa aja diartikan kalau bandar konstruksi kali ini adalah asing. Untuk yang masih dia histogramnya juga naik tinggi ya, ini hampir dead cross tapi malah mantul. Nah, itu masih sangat bagus infrastruktur dan juga WSKT itu. Nah, sekarang kita lihat dari segi teknikalnya. Nah, ini WSKT ini sebenarnya hari ini dia baru breakout ya. Breakout yang sangat bagus kalau menurut saya. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat di garis yang warna ini, saya ganti hijau. Warna hijau ini, dia ini kan uptrend downtrend channel ya. Dari tahun 2016 turun terus, di sini nggak ketebus, ini breakout ya. Tapi ini
pullback, tarik lagi terus turun, ngelanjutin penurunannya, dan akhirnya tahun 2021 setelah dia sampai ke sini ya, double bottom, akhirnya breakout dan trend channelnya. Artinya ini masih bagus, dan ini kalau teman-teman menggunakan strategi buy on breakout, nah ini saat yang tepat gitu loh. Tapi alangkah baiknya ya, apa yang saya pelajari adalah ketika suatu harga itu nge-breakout suatu resisten, retest tuh menjadi sesuatu yang krusial gitu loh. Artinya kalau teman-teman bisa hajar kanan ya mungkin bisa bisa tidak mungkin ketinggalan, karena ya bisa retest atau bisa enggak retest juga. Cuman kalau memang dia dari volume hari ini, kemungkinan besarnya sih besok nggak retest. Tapi kalau misalkan teman-teman observatif mau menunggu retest, ya bisa tunggu dia retest dulu. Retestnya kemana? Ke sekitar 1800. Itu kalau dapat barang di 1800 itu sangat bagus sih. Artinya teman-teman beli di yang paling rendah itu, di harga setelah harga breakoutnya. Terus target selanjutnya kemana? Nah, pertama ke 2180. Artinya masih lumayan oke ya. Misalkan teman-teman posisi pembelian beli di 1800, targetnya 2180, stop lossnya misalkan kasih 5%. Ini masih risk rewardnya masih 4,22, ini masih sangat bagus. Artinya resikonya pasang stop loss di 5%, tapi targetnya 20% gitu. Kalau misalkan teman-teman entry di 1800, tapi kalau misalkan besok tanpa retest dan teman-teman hajar kanan, berarti kan dari sini ya masih ada peluang dapat 15%. Masih oke juga sih sebenarnya. Tuh, cuman langkah baiknya kalau dikasih retest dulu. Tapi overall WSKT ini secara teknikal bagus banget ya, karena dia habis nge-breakout. Dan teman-teman kalau beli sekarang artinya buy on breakout, siap menuju resisten selanjutnya yang menurut saya di sini dulu. Nanti kalau dia ada breakout, mungkin ada retest. Nah, nanti target selanjutnya di 2400. Cuman kalau melihat katalisnya, terus juga pergerakan bandarmologi, terus juga teknikalnya, ini masih sangat oke sih untuk saham WSKT. Nah, itu ya untuk WSKT. Entry-nya di saran saya kalau dapat retest ya 1800, hajar kanan aja dah. Nanti kalau udah resistennya di sini, teman-teman bisa take profit dulu, atau kalau mau hold aja. Nah, tapi kalau take profit bisa take profit. Nanti kalau dia breakout, retest, entry lagi ya kayak gitu. Itu untuk WSKT. Selanjutnya kita ke Wika yang naik tertinggi kedua. Nah, Wika ini malah udah breakout ya dia ya. Saya ganti juga warnanya ya. Ini candle harian. Nah, dia malah breakout dan udah retest. Maksud saya WSKT itu tuh sebenarnya tadi kayak gini ya. Jadi dia udah breakout, terus retest dulu. Nah, ini dia naik. Ini lebih sehat ini Wika ini. Artinya breakoutnya udah konfirmasi dia. Dia setelah downtrend channel juga. Dari tahun ya 2015 juga hampir sama semua itu saham-saham, hampir semua sih, karena memang IHSG pun dari 2017 dia downtrend sampai 2020 gitu loh. Jadi kayak semua saham-saham yang korelasi yang bukan gorengan ya, korelasi dengan IHSG-nya gede itu bakalan sama gitu. Dan mungkin sekarang baru momennya pada breakout, makanya kenapa IHSG hari ini merah, mungkin saham-saham baru pada retest gitu loh. Nih, Wika juga malah dia udah breakout dan udah retest dan udah naik. Artinya ini udah lebih bagus ya. Karena dia udah retest dulu setelah breakout dari suatu resisten. Ini Wika. Targetnya untuk Wika terdekat 2480 lah, sekitar 2500. Ini juga resisten yang cukup kuat ya dari sebelum-sebelumnya. Tuh. Tapi kalau Wika ini kayaknya ya nggak tahu sih, biasanya kan kayak gini kan satu sektor itu kan geraknya bareng tuh, bisa semua retest juga bareng-bareng. Atau kalau misalkan nggak retest, mungkin nanti Wika retestnya bisa di sini gitu loh. Jadi dia naik dulu baru retestnya di sini, ngikutin WSKT tadi. WSKT retest, Wika juga retest. Terus kalau misalkan ini WSKT tadi ya, dia masih strong uptrend di atas MA10 dan MA5, ini masih oke banget nih. Selanjutnya ke Wika, kita lihat bandarmologinya. Nah, ini juga candlenya solid, ada shadow tapi kecil, terus volume juga spike, ada akumulasi juga dari MG juga ya. Mungkin Bandar Konstruksi ini nanti kita lihat PTPP sama Adhikar ya, karena saya belum lihat. Bandar Konstruksi mungkin bisa aja MG ini. Ini sekuritas apa saya nggak tahu. Kita coba dia lihat. Broker kode MG.
Semesta Indovest Sekuritas. Oke, bukan broker retail sih MG ini. Nah, tadi kita lihat di WSKT bandarnya MG, Wika-nya juga bandarnya juga MG. Ini udah mulai naik kecil. Terus asing juga masuk ya. Mungkin MG ini asing ya. Jadi hampir semua chartnya. Itu tadi saham-saham uptrend seperti biasa pakai EMA 5 dan EMA 10. Base entry-nya di EMA 5 atau EMA 10. Itu kalau dapat ya mungkin bisa aja setelah candle gede itu ke samping dulu, Tri Black Row ya, bandar nurunin penumpang gelap. Nah, nanti jemput EMA 5 nya, kalau udah kesentuh EMA 5 baru naik lagi, sama kayak WSKT tadi. Selanjutnya kita lanjut ke PTPP dulu. PTPP sebenarnya mirip-mirip ya, saham satu sektor gitu tuh bentuk-bentuknya kalau teman-teman perhatikan. Nah, PTPP juga MG kan yang akumulasi hari ini. Ini kayaknya MG ini bandarnya baru nyebar jaring ini. Nah, kalau pakai ilmu bandarmologi itu mungkin bisa karena udah tahu bandarnya MG ya. Tapi hari ini ya saya belum ngecek dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau hari ini kan yang ngambil MG. Nah, nanti kalau misalkan bandarnya udah keluar tuh bisa ikut keluar. Jadi dicek di RTI kalau analitiknya hari itu candlenya merah, terus dilihat ada yang jualan itu bandarnya, itu teman-teman harus siap untuk exit. Tapi kalau yang jualan bukan bandarnya ya santai-santai aja gitu, tinggal ngikutin om bandar gitu. Ada akumulasi juga, malah turun ya akumulasinya. Nah, ini asing juga. Saya curiga ini kayaknya MG ini asing deh. Tadi lihat patternnya sama semua. PTPP juga masih strong uptrend di atas EMA 5 dan 10. Nah, ini PTPP juga udah breakout ya. Udah breakoutnya malah udah lama dia. Ini yang downtrend channel udah breakout di sini. Udah breakout duluan ini PTPP ini. Udah jauh. Dan dia kemarin habis nge-retest ini. Nah, resisten yang lumayan kuat sih ini. Ini kemarin habis udah berkali-kali mantul 1, 2. Terus ini juga sekitar area-area resisten lah ini dari 1920 sampai 2060 tuh. Dan akhirnya berhasil breakout. Ini juga masih sangat bagus. Cuman ya memang RSI-nya udah oversold. Mungkin kita lihat di 1 minggu udah oversold juga 1 bulan. 1 bulannya masih ada jatah sih untuk naik ke oversold-nya ya. Masih lumayan. Setidaknya RSI-nya masih belum di overbought. Tapi kalau yang daily sama weekly udah mulai oversold ya, mungkin nanti bisa turun candle merah kecil lah kayak gini nih. Nah, itu buat nurunin RSI-nya gitu. Bandarnya kan pintar melukis dia. Itu untuk PTPP. Dan yang terakhir adalah Adikarya yang sering kena suspend ya. Dia habis kena suspend. Hari ini candlenya lumayan. Oh, ini beda, bukan MG ya. MG juga ngambil, tapi nggak paling yang gede. Adikarya ini AK ya dia, brokernya yang ngambil. Ini juga asingnya naik. Ini juga masih konsisten naik. Adikarya ini. Terus juga dia strong uptrend di atas EMA 5 dan di atas EMA 10. Artinya EMA 5 dan EMA 10 bisa dijadikan support patokan gitu. Terus untuk teknikalnya juga dia udah nge-break lama ya. Ini kalau misalkan ditarik atau belum nih. Coba kita cek ya. Oh ya, yang ini masih belum ya, masih di sini. Terus kita coba yang ini. Ini juga belum. Terus kita coba cek yang ini. Oke. Nah, ini bisa disimpulkan kalau Adikarya ini masih di dalam downtrend channelnya ya. Dia masih belum breakout dari trendnya, karena yang lain udah breakout duluan, tapi Adikarya ini masih belum breakout. Nanti biasanya karena
resisten atau support tren itu paling kuat gitu dibandingkan indikator, dibandingkan resisten horizontal atau harga terdahulu. Tapi kalau tren tuh resisten paling kuat itu. Pertama tren, kedua kalau nggak salah itu Fibonacci, ketiga itu baru resisten horizontal atau harga sebelum-sebelumnya, sama indikator. Yang terakhir tuh baru resisten psikologis. Resisten psikologis itu kayak 1500, 2000, 3000, ya itu angka-angka bulat lah. Tuh, tapi ya kalau misalkan kesimpulannya untuk 3 emiten tadi dari WSKT di saham konstruksi, WSKT, Wika, PTPP udah pada breakout semua, cuman untuk Adikarya ini belum. Tuh. Tapi overall masih sangat oke sih, kembali ke pembahasan pertama tadi dimana apa ya? Ya mungkin ini Adikarya ini sebenarnya udah pengen breakout juga, tapi dia disuspend terus, jadi belum breakout juga ya. Tapi kembali ke pembahasan awal tadi dimana katalis dari konstruksi ini masih sangat bagus tuh. Ya mungkin lebih baik kok teman-teman punya pegang salah satu aja lah. Salah satu pilih gitu, mana yang menurut teman-teman paling oke gitu. Jadi biar kalau misalkan konstruksi naik tuh portonya ikut naik juga gitu. Jadi kayak satu sektor pegang satu lah. Kalau pengen 2 ya silahkan, tapi jangan disikat semua karena nanti kalau misalkan baru merah menangis di situ. Oke, itu aja untuk video outlook IHSG dan analisa saham sektor yang kali ini adalah infrastruktur. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena itu sangat berarti banget lah buat kami para konten kreator ini, dan juga hal itu gratis gitu, teman-teman tinggal klik aja. Selain itu juga semoga Cuan Saham ini juga semakin besar dan lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan. Oke, kalau teman-teman ada saham yang ingin di-request bisa komen aja di YouTube atau Instagram kita @cuan-cuan saham juga. Sekian dari saya. Salam cuan.